Beliau sekarang sebagai Presidium MW Kahmi Jawa Timur, dan juga sebagai dosen di Universitas Negeri Surabaya. Jadi Mas Agus akan menyampaikan materi tentang teori perubahan sosial. Jadi mungkin nanti bisa menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kurikulum perkaderan yang relevan dengan situasi dan kondisi hari ini. Karena di era milenial sekarang ini perlu suatu terobosan baru yang sekiranya relevan untuk kondisi perkaderan hari ini. Mungkin Mas Agus juga aktif punya YouTube podcast, yaitu Agus Mahfud Official. Agus M Fauzi Official. Agus Mahfud. Agus M Fauzi Official. Jadi untuk lebih dalam untuk mengenal beliau itu bisa di searching di YouTube. Mungkin langsung saja Mas Agus untuk menyampaikan materi. Waktunya berapa? 2 jam. Ya, silakan Mas Agus. Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Saudara-saudara, terima kasih teman-teman bisa bergabung di kegiatan ini, workshop kurikulum perkaderan. Terima kasih Mas Anam yang telah menjadi moderator dan memberikan waktu untuk saya. Saya sambil berdiri sambil kita jalan-jalan aja ya, supaya kita nyambung. Karena kadang-kadang kalau tidak begitu, bisa-bisa nanti teman-teman ngantuk. Nah, kalau gini kan menjadi tidak ngantuk. Ini kan juga kalau bagi teman-teman salah satu metode bagaimana peserta bisa nyambung dengan pemateri. Karena kita kan bukan LK1, LK2, tapi adalah workshop perkaderan, workshop kurikulum perkaderan. Sehingga teman-teman meskipun background-nya bukan guru ataupun bukan dosen, tetapi bisa menjadikan peserta itu seakan-akan teman-teman itu juga sebagai guru atau dosen di dalam kelas. Karena perbedaannya sangat mendalam bagi teman-teman yang terbiasa di depan forum begini dan tidak. Kalau sudah terbiasa itu kan komunikasi itu lancar. PD, kepercaya diri itu muncul. Ketika percaya diri muncul, maka menyampaikan materi, kalau pada kesempatan ini adalah terkait dengan teori perubahan sosial dan ideologi terstratak, itu lebih mudah, lebih fluently. Tetapi kalau tidak, sebetulnya mungkin pada persiapan mau menyampaikan materi di LK1 ataupun LK2 itu sudah banyak, sudah 1 minggu menyiapkan materi. Tapi ketika menyampaikan itu sendiri, nggak taunya mau nyampaikan itu apa ya begitu. Sehingga saya memberikan contoh kepada teman-teman yang peserta. Karena saya juga berproses seperti teman-teman itu kan berapa? 20 tahun yang lalu kan begitu. 22 tahun yang lalu saya berproses seperti teman-teman ini. Ya berawal dari proses di HMI, kita bisa menjadi orang itu kan proses di HMI. Begitu juga kita memahami seperti tema hari ini adalah teori perubahan sosial. Meskipun kalau dihubungkan dengan keilmuan di kampus saya, ya memang nyambung terkait dengan teori perubahan sosial. Saya seorang sosiologi, pada waktu S2 dan S3 memang ilmunya ini. Nah, salah satu yang diperdalam adalah teori perubahan sosial ini. Sehingga nyambung. Begitu juga ideologi terstratak. Oke, ini teori perubahan sosial, teori evolusi, teori konflik, teori fungsionalis, teori skills, cyclical teori. Ini adalah yang paling bisa dipahami siapapun teman-teman bisa
tanpa harus menjadi orang jurusan ilmu sosial. Mungkin di antara teman-teman ada yang teknik atau yang lain, pasti ketika mencari perubahan sosial, maka akan menemukan 4 hal ini. Ketika ngomong teori evolusi, maka yang didapatkan pertama kali adalah ketika SD dahulu. Darwin langsung begitu. Darwin. Tapi sebetulnya hal itu terjadi pada semua kehidupan manusia. Kalau Darwin, maka teori evolusi yang terjadi pada manusia. Tapi kalau ngomong perubahan sosial, itu kan kita coba teman-teman membandingkan ya. Pada 20 tahun yang lalu dengan sekarang. 20 tahun yang lalu itu adalah ketika teman-teman melihat dalam buku seperti apa HMI pada waktu Mas Anas Urbaningrum, pada waktu Mas Kholis Malik, kemudian dihubungkan dengan kekinian, atau bahkan ditarik pada waktu suasana Orde Baru, ketika muncul tema yang dihadirkan oleh Cak Nur, Fight for, Fight Again, bahwa ada sebuah perubahan apa yang harus dilakukan HMI, yaitu menjadi fight for, di mana pada waktu Orde Lama fight again. Pola-pola perjuangan yang ditampilkan kalau Orde Lama itu fight again, melawan, demonstrasi. Tapi pada waktu Orde Baru oleh Cak Nur, fight for, kooperatif, tidak demo, tapi komunikatif, diskusi, memberikan masukan. Dan itu terjadi tidak hanya di level PB, tapi seluruhnya. Karena itu menjadi kebijakan yang ada di HMI. Fight for, fight again selanjutnya pada waktu reformasi, semuanya, di mana HMI pada waktu itu? Saya pada waktu reformasi adalah ketua Korkom. 98 waktu demonya Pak Harto turun itu, saya ketua Korkom. Dan karena tema Orde Baru kita adalah fight for, kooperatif, akhirnya sedikit tertinggal oleh teman-teman yang kiri kalau ngomong gerakan demonstrasi. Tapi waktu itu langsung terbelalak semuanya. Oh iya ya, kita harus mengubah strategi perjuangan. Dan sampai saat ini, itu perubahan-perubahan sosial yang menjadi kebijakan HMI dalam hal merespon kebangsaan, keumatan, dan kebangsaan, lebih khusus kebangsaan di Indonesia. Dan pada kesempatan ini kita ngomong itu tidak ngomong hanya untuk HMI, tapi sebetulnya teori perubahan sosial itu mengapa terjadi. Sehingga kalau pada awal tadi saya mengatakan bahwa sebelum ini kita berbicara teori evolusi. Kemudian teori konflik. Beberapa orang mengatakan konflik itu negatif. Konflik itu jelek. Padahal tinggal kita mengikuti teori konfliknya siapa. Mengikuti teori konfliknya Marx. Kalau kita Marx, maka teori konflik itu hadir karena di dalamnya ada kelompok-kelompok dalam masyarakat. Maksudnya bagaimana? Konflik dipengaruhi karena kelas. Kelas kemudian memunculkan konflik. Kelompok konglomerat dengan kelompok pekerja. Tetapi pada perkembangannya kita mengenal Dahrendorf
dia tidak seperti Marx. Suasananya Dahrendorf itu menampilkan teori konflik tidak seperti Marx yang pada waktu ekstrim antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Dahrendorf malahan, konflik itu dibutuhkan. Konflik itu menjadi pemicu orang bersemangat untuk taruhlah bekerja, atau dalam hal ini itu berorganisasi, atau dalam berkegiatan belajar dan selanjutnya. Jadi konflik itu kalau bisa diciptakan. Sehingga kalau teman-teman melihat di proses di HMI, kadang-kadang konflik itu diciptakan. Bagaimana melawan cabang, nah itu kan gitu. Bagaimana melawan cabang, maka caranya adalah komisariat di mana ketua umum cabang dia lahirkan, maka dihajar. Atau misalkan dikudeta dengan cara, wah itu kan cara belajar teman-teman tanpa belajar teori, tetapi langsung mempraktekkan. Kita sebelum ngomong ideologi terserah ini, teori konflik dari Dahrendorf. Jadi teori konflik Dahrendorf itu didesain memang untuk kebutuhan. Dan banyak teori konflik selanjutnya. Kalau teman-teman yang paling sering itu karena identitas adalah sebagai muslim, maka kalau sebagai muslim pasti sering mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itu kan sebetulnya secara tidak langsung perintah untuk berkonflik dalam agama. Berlomba dalam kebaikan. Lomba, kontestasi. Tetapi pada proses selanjutnya, kontestasi itu kalau diartikan positif, maka kemudian semuanya bisa menerima. Tetapi kalau diartikan negatif, selamanya 7 turunan tidak akan bisa jadi satu dalam kelompok-kelompok yang ada. Itu teori konflik. Dan kita, HMI pada dasarnya, semuanya bukan belajar dari sebuah teori, tetapi langsung belajar dari apa yang ada di lapangan. Karena di HMI temanya adalah latihan kader, latihan kepemimpinan, leadership, LK1, maka yang dihadirkan adalah bagaimana menciptakan pemimpin. Akhirnya berbicara teori konflik yang ada, tanpa harus dipelajari, tetapi langsung dilaksanakan. Kemudian teori fungsionalis teori. Fungsionalis ini adalah struktural fungsionalis misalkan. Itu kalau teman-teman belajar, tatanan pemerintahan Orde Baru, bahkan sebelumnya Orde Lama, itu kan muncul strukturalisme. Maksudnya, bahkan di HMI, instruksi dari PBHMI itu bisa dilaksanakan sampai level komisariat. Itu dahulu. Jadi misalkan, Ganyang PKI misalkan, kebijakan PBHMI, kemudian sampai level komisariat itu melakukannya. Lebih kental lagi adalah dalam pemerintahan Orde Baru. Jadi semuanya terselesaikan dengan struktur yang ada di pemerintahan. Non-government organization, NGO, LSM, menjadi tidak berdaya ketika struktural itu menguap. Sehingga kalau teman-teman melihat perkembangan yang ada, lebih terlihat adalah dalam dunia pengelolaan negara dan dihadirkan dari proses pengelolaan negara hadir. Strukturalisme itu pada waktu Orde Baru mendominasi,
Sehingga yang penting adalah kekuatan itu adalah di struktur yang ada, tetapi dalam perkembangannya adalah, atau sebelum perkembangannya, demokrasi diartikan partisipasi politik semakin banyak itu semakin baik, meskipun tidak dilihat prosesnya. Apakah proses ini